Ayat renungan hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 9. Sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuatmu bertobat. Vanden berbagi pengalamannya ketika dia berada di kelas 3. Dia dan teman-temannya bermain di luar pada jam istirahat. Ketika mereka masuk kamar kecil laki-laki untuk membersihkan diri dalam keadaan panas dan berdebu, mereka lupa bersikap dengan tenang. Tiba-tiba guru dari kamar di sebelah mereka menerobos masuk ke kamar kecil dan berkata, "Ada apa dengan kalian? Kalian terdengar seperti kelompok liar." Nah, pertama-tama, Vanden tidak berpikir guru itu berhak untuk datang ke kamar kecil laki-laki. Dan kedua, dia tidak menyukai apa yang dia katakan. Jadi dia menjawab dengan lancang. Guru itu melaporkan tingkah Vanden kepada gurunya. Guru Vanden menyuruhnya untuk meminta maaf kepadanya. Tapi Vanden tidak menyesali perbuatannya. Jadi dia tidak meminta maaf. Keesokan harinya ketika dia tiba di sekolah, gurunya menghentikannya dan bertanya, "Apakah kamu sudah mengatakan kepadanya bahwa kamu menyesal?" Vanden merasa terpojok. Dia berkata, "Ya, saya sudah minta maaf." Tapi dia tahu Vanden sudah berbohong. Dia sebelumnya telah bertanya pada guru lain itu. Dia menjawab, "Saya baru saja berbincang dengan Miss Brown dan dia bilang kamu belum meminta maaf." Sekarang Vanden mendapatkan masalah yang lebih besar. Jadi dia berkata, "Tapi saya sudah minta maaf, mungkin dia tidak mendengarku." Kemudian gurunya tidak lagi membahas masalah itu. Mereka menyelesaikan tahun ajaran dan keluarga Vanden pindah ke kota lain. Tetapi setiap kali dia membuka Alkitabnya, dia akan mengingat kebohongan yang dia katakan kepada gurunya. Menginsafkan akan dosa adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus cukup mahir dalam tugasnya, bukan? Akhirnya, Vanden duduk dan menulis surat kepada gurunya, mengakui kebohongan yang dia katakan. Tapi dia masih tidak menyesal tentang apa yang terjadi dengan Miss Brown. Vanden menceritakan kisah ini di sebuah pertemuan. Dan setelah pertemuan itu, ada seorang wanita yang menunggu untuk menemuinya. Dia adalah Miss Brown. Lebih dari 30 tahun telah berlalu. Vanden masih tidak menyesali perbuatannya. Mereka berbicara sebentar dan ketika dia sampai di rumah, ada surat dari Miss Brown. Justru Miss Brown lah yang menyesal. Tetapi ketika Miss Brown menyesal, maka Vanden pun menyesal. Vanden memikirkan hal itu berulang kali sejak itu. Mengapa di masa lalu dia tidak menyesali kejadian dengan Miss Brown? Karena Vanden tidak benar-benar mengenal Miss Brown. Satu-satunya interaksi yang pernah dia miliki dengannya adalah hari itu di kamar kecil. Jika satu-satunya interaksi kita dengan Tuhan adalah pertemuan santai dan sesekali, kita tidak akan pernah menyesal ketika kita menyakiti Dia. Ketika kita melihat kasih-Nya dan mengetahui bahwa Dia adalah teman kita, kita dibawa kepada pertobatan yang tulus.